Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Alfian Syahrani, K1317005. Kali ini akan mempresentasikan seminar matematika dengan topik matematika terapan. Langsung saja, seminar matematika kali ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga pembahasan, dan selanjutnya kesimpulan. Seminar matematika dengan topik matematika terapan kali ini, saya mengambil judul multiplitas sikel yang biasa disimbolkan dengan CM dari hasil perkalian kartesian graf sikel atau disimbolkan dengan CN dan graf lintasan yang disimbolkan dengan P2. Selanjutnya, kenapa saya memilih tema ini? Karena teori graf merupakan cabang ilmu matematika yang menarik dan banyak dikembangkan. Salah satu pembahasan dalam teori graf adalah multiplisitas sikel. Multiplisitas sikel adalah jika G adalah sebuah graf, VG dan EG adalah himpunan titik dan sisi dari graf G, maka CMG merupakan notasi dari multiplisitas sikel yang didefinisikan dengan banyaknya sikel yang disjoin sisi di graf G. Kajian tentang teori graf pada pembahasan multiplisitas sikel memang telah banyak diteliti oleh beberapa ahli. Namun karena banyaknya jenis graf yang ada, maka kajian ini dapat dikembangkan lebih lanjut lagi. Karena itu, saya ingin mengkaji tentang multiplisitas sikel dari graf hasil perkalian kartesian Cn cross P2 untuk n lebih dari sama dengan 3, sehingga nantinya akan didapatkan rumus umum multiplisitas sikel dari graf hasil perkalian kartesian Cn cross P2. Berdasarkan latar belakang yang sudah ditunjukkan, maka rumusan masalah saya kali ini adalah bagaimana rumus umum dari multiplisitas sikel dari hasil perkalian graf sikel dan graf lintasan, dan tujuan penulisannya sesuai dengan rumusan masalah adalah mengetahui rumus umum dari Cm hasil perkalian graf sikel Cn dan graf lintasan P2. Untuk manfaatnya, diharapkan dengan adanya tulisan ini dapat mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang teori graf, khususnya dalam ruang lingkup multiplisitas sikel dari suatu graf. Langsung saja ke kajian pustaka. Kali ini akan dibahas secara lebih detail mengenai terminologi graf, jenis-jenis graf, operasi pada graf, multiplisitas sikel, graf Cn cross P2, dan pelabelan graf Cn cross P2. Untuk definisi graf, seperti yang kita ketahui dalam sebelumnya, graf G adalah himpunan berurutan VE yang ditulis dengan notasi G sama dengan V, E. Dalam hal ini V adalah vertis atau himpunan tak kosong dari titik-titik, dan E adalah edge atau himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Selanjutnya ada istilah adjacent dan incident. Adjacent itu adalah terhubung langsung, dan incident adalah terkait langsung. Untuk memperdalam tentang adjacent dan incident, maka disajikan contoh seperti berikut ini. Berdasarkan gambar di samping, pada graf G2, maka titik V1 dan V2 terhubung langsung. Demikian juga dengan V1 dan V3, V2 dan V3, dan V3 dan V4. Titik V1 dan V4 tidak terhubung langsung karena tidak dihubungkan oleh sisi. Demikian juga dengan V2 dan V4 karena tidak dihubungkan oleh satu sisi. Pada graf G1, sisi E1 terkait langsung dengan titik V1 dan V2, sisi E2 terkait langsung dengan titik V2 dan V3, dan seterusnya. Perlu diperhatikan bahwa satu sisi hanya dapat terkait langsung dengan dua titik yang berbeda. Hal ini karena satu sisi hanya menghubungkan dua titik yang berbeda. Lanjut, ada istilah sisi ganda. Sisi ganda adalah dua sisi atau lebih yang menghubungkan sepasang simpul. Dalam contoh kali ini, yang merupakan sisi ganda yaitu E4 dan E5, karena E4 dan E5 dihubungkan oleh dua titik yang sama yaitu V3 dan V4.
Lanjut, ada istilah lagi yaitu order dan size. Order yaitu banyaknya titik pada graf G yang biasa dinotasikan dengan PG, dan size adalah banyaknya sisi pada graf G yang biasa disebut dengan QG. Selanjutnya ada derajat titik. Derajat titik adalah banyaknya sisi di G yang terkait langsung dengan V. Di pembahasan derajat titik ditemukan dua teorema. Yang pertama, jika graf G dengan VG sama dengan himpunan dari V1, V2 sampai Vn, maka untuk I sama dengan 1 sampai P degree V sama dengan 2Q. Dan dari akibat teorema 1, pada sebarang graf banyaknya titik yang berderajat ganjil adalah genap. Hal ini sudah dibuktikan oleh beberapa banyak ahli dan sudah dijelaskan detail di makalah. Oke, lanjut ke jalan, trail, lintasan, dan sikel. Apa itu jalan? Jalan adalah rangkaian alternatif dari titik dan sisi yang berawal dan berakhir pada titik yang mana masing-masing garis adalah insiden dengan dua titik sebelum dan berikutnya. Trail adalah jalan yang semua sisinya berbeda. Lintasan adalah jalan yang semua titiknya berbeda. Dan sikel adalah jalan yang tertutup dengan n titik berbeda dan n lebih dari sama dengan 3. Untuk memperdalam pembahasan jalan, trail, lintasan, dan sikel ini, maka disajikan contoh berikut. Pada gambar di samping, jalan yaitu titik V1, V2, V4, V5, dan V3. Dan ini disebut jalan. Jalan ini juga disebut lintasan karena dia melewati semua titik yang berbeda. Dengan demikian, jalan tersebut juga merupakan trail karena melewati semua sisi yang berbeda. Sedangkan sikel ditunjukkan dengan lintasan yang dilalui oleh V1, V2, V4, V5, V3, dan kembali lagi ke V1 karena sikel adalah jalan yang tertutup dengan n lebih dari sama dengan 3. Lanjut ke jenis-jenis graf. Sebenarnya banyak sekali jenis graf yang dapat disebutkan, tapi dalam penelitian kali ini saya hanya menyebutkan 3 macam jenis graf, yaitu graf sederhana, graf sikel, dan graf lintasan. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung sisi ganda. Graf sikel adalah graf sederhana yang setiap titiknya berderajat 2, dan graf lintasan adalah graf terhubung sederhana yang membentuk lintasan yang terdiri dari n titik dan n-1 sisi dengan n lebih dari sama dengan 2. Nah, khusus untuk penelitian kali ini akan digunakan graf lintasan P2 yang mempunyai 2 titik dan 1 sisi. Selanjutnya, operasi pada graf. Operasi pada graf ini juga beragam, namun yang diambil pada penelitian kali ini yaitu operasi hasil kali kartesian. Hasil kali kartesian seperti gambar ini adalah hasil kali graf P2 dengan himpunan titik U1 dan U2 dan dikali P2 dengan himpunan V1 dan V2 dengan keterangan seperti berikut ya. Lanjut ke multiplisasi sikel. Di latar belakang tadi sudah sempat disinggung tentang multiplisasi sikel ini. Jika G adalah sebuah graf, maka CMG merupakan notasi dari multiplisitas sikel yang didefinisikan sebagai banyaknya sikel yang disjoin sisi di graf G. Maka untuk mencari multiplistas sikel ini kita perlu mendata sikel-sikel yang disjoin sisi di graf G seperti pada contoh berikut. Sikel yang disjoin sisi di graf di atas graf ini adalah perkalian dari C4 cross P2. Nah, sikel yang disjoin sisi dari graf C4 cross P2 seperti atas adalah U1, U2, V2, V1 kembali ke U1, dan U3, U4, V4, V3, dan U3. Sebenarnya kita juga bisa mendata sikel lain, misalnya
U1, U4, V4, V1, dan U2, U3, V3, V2, atau sisi bawah dan sisi atas. Semuanya bisa, asalkan multiplisity cycle itu adalah banyaknya cycle yang disjoint sisi, maksimal cycle yang disjoint sisi pada graf tersebut. Jadi kita boleh mendata sebanyak apapun disjoint sisi itu, asalkan yang kita data itu harus disjoint sisi dari graf tersebut. Maka untuk graf kali ini, graf C4 cross P2, banyaknya cycle yang disjoint sisi ada 2. Maka multiplisity cycle dari C4 cross P2 adalah 2. Lanjut. Nah, untuk penulisan kali ini saya mengambil N kurang dari sama dengan 13 dan N lebih dari sama dengan 3. Oke, dilihat saja. Ini adalah perkalian dari C3 cross P2. Ini adalah perkalian dari C4 cross P2 dan seterusnya sampai C13 cross P2. Karena pelabelan di sini sangat rumit, maka saya untuk mempermudah penulisan, maka nantinya di penulisan selanjutnya saya akan melabeli graf saya dengan label seperti berikut. Di sisi bawah yaitu U1 dimulai dari U1 searah jarum jam, U2, U3 dan seterusnya sampai UN, dan di atas dimulai dari V1, V2, V3 dan seterusnya sampai VN. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai multiplisity cycle dari graf CN cross P2. Kali ini saya akan membagi 2 karena ternyata polanya ditemukan berbeda antara yang genap dan ganjil, maka pembahasan ini dibagi menjadi 2. Langsung saja ke graf C4 cross P2. Untuk N adalah anggota bilangan genap. Nah, cycle yang disjoint sisi dari graf C4 cross P2 ini yang saya data di sini adalah U1, U2, V2, V1, U1 dan U3, V3, U3, U4, V4, V3 dan U3. Cycle yang disjoint sisi di samping ternyata memiliki pola, yaitu UI, UI plus 1, VI plus 1, VI, UI, dengan I adalah 1 dan 3. Bisa kita lihat ya. Jika kita memasukkan I sama dengan 1, maka didapatkan cycle yang disjoint sisi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan jika I kita masukkan 3, maka didapatkan juga cycle yang saya sebutkan sebelumnya. Maka terlihat bahwa C dengan I kurang lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N-1, dan I adalah bilangan ganjil. N di sini adalah banyaknya cycle ya. Karena di sini N-nya 4, maka N-1-nya sama dengan 3. Nah, himpunan ganjil di antara 1 sampai 3 yang merupakan bilangan ganjil adalah bilangan 1,3. Maka multiplisity cycle dari C4 cross P2 sama dengan 2. Oke, untuk memperkuat pola-pola berikut ini yang sudah saya temukan, maka akan diberikan contoh lagi. Nah, seperti ini. C6 cross P2. Langsung saja kita lihat di sini ya. Kalau kita masukkan I sama dengan 1, maka diperoleh cycle ini U1, U2, V2, V1, U1. Apabila I saya masukkan 3, maka akan didapat U3, V4, U4, V4, V3 dan U3. Apabila saya memasukkan I sama dengan 5,
maka saya akan mendapatkan graf sikel seperti ini. Dan ini adalah graf yang disjoin sisi dari graf C6 cross P2. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa I itu ternyata lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N-1. N kali ini adalah 6, maka N-1 sama dengan 5. Nah, I adalah anggota bilangan ganjil, maka jika I lebih dari sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan 5, maka I beranggotakan 1, 3, 5. Maka jelas, misalkan kita tidak usah mendata graf-graf yang disjoin sisi, kita bisa mengerti bahwa multiplisasi sikel dari graf C6 cross P2 ini ada 3 karena I beranggotakan 3 bilangan. Oke, untuk membuktikan selanjutnya, nah ini seperti C8 cross P2, langsung ke sini ya. I lebih dari sama dengan 1 dan I kurang dari sama dengan N-1. Karena 8 maka N-1 sama dengan 7. Banyaknya bilangan ganjil antara 1 sampai 7 itu ada 4. 1, 3, 5, 7. Maka jelas, misalkan kita tidak mendata, kita bisa mengetahui bahwa multiplisasi sikel dari C8 cross P2 itu ada 4 gitu, dan seterusnya. Di sini nanti akan terbentuk pola. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kesimpulannya yang bisa saya dapat, ternyata himpunan yang beranggotakan sikel yang disjoin sisi dari Cn cross P2 untuk N adalah bilangan genap itu bisa dicari dengan rumus N/2. N adalah banyaknya graf, N adalah graf sikelnya, graf sikel N berapa gitu. Hal ini didapat dari atas tadi ya. Nah, ini misalkan ini N-nya 4, karena C4 N-nya 4, kita dapat 2. 4 dibagi 2 ada 2, sama dengan 2. Selanjutnya 6, N sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. CM-nya ada 3. Selanjutnya N sama dengan 8. CM sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. N sama dengan 10, CM sama dengan 10 dibagi 2, CM sama dengan 5, dan seterusnya. Pola ini akan berulang-ulang terus sehingga saya mendapatkan rumus CM untuk N lebih dari sama dengan 4 dan N adalah anggota bilangan genap, itu adalah N/2. Oke, lanjut ke multiplisitas sikel graf Cn cross P2 untuk N lebih dari sama dengan 3 dan N adalah anggota bilangan ganjil. Dimulai dengan N sama dengan 3. Nah, untuk N sama dengan 3 ini agak berbeda dari graf-graf yang selanjutnya saya bahas. Jadi untuk graf C3 cross P2 ternyata sikel yang disjoin sisi itu ada 2, tapi tidak dilihat dari sisi tegak. Padahal biasanya sikel yang disjoin sisi itu banyak di sisi tegak. Nah, maka untuk N sama dengan 3 tidak ditemukan pola yang sama dengan N yang lain. Maka untuk N sama dengan 3 ini multiplisasi sikelnya adalah 2. Nah, untuk selanjutnya untuk graf C5 cross P2. Sikel yang disjoin sisi dari graf C5 cross P2 adalah U1, U2, V2, U1, V3, U3, U4, V4, V3, U3. Ada 2 ya. Nah, ternyata di sini ditemukan pola lagi bahwa C itu adalah himpunan sikel yang disjoin sisi ya. C itu adalah UI, UI plus 1, VI plus 1, VI, dan UI.
Di sini ternyata pola I itu lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N-2. Di sini kan N-nya sama dengan 5, maka N-2 sama dengan 3. I adalah anggota bilangan ganjil juga. Jadi untuk I lebih dari sama dengan 1 sampai I kurang dari sama dengan 3, maka terdapat 2 sikel yang disjoin sisi. Maka CM C5 cross P2 itu ada 2. Sama seperti pembuktian di graf sebelumnya, didapatkan pola yang sama berulang-ulang seperti ini dan ini sama. Untuk misalnya ini N sama dengan 11, N-2 itu adalah 9. Jadi I adalah anggota dari bilangan ganjil di antara 1 sampai 9, yaitu ada 5 bilangan ganjil. Dan seterusnya. Nah, didapat kesimpulan ternyata setelah dicari ternyata memiliki pola bahwa multiplisasi sikel untuk N ganjil adalah CM sama dengan N-1/2, kecuali untuk yang N sama dengan 3 karena dia tidak memiliki pola yang sama. Oke, berdasarkan pola-pola di atas, maka didapatkan teorema multiplisasi sikel dari hasil perkalian kartesian graf sikel dan graf lintasan sebagai berikut. Teorema pertama, kasus 1, yaitu multiplisasi sikel untuk Cn cross P2 dan N sama dengan 3 adalah 2, karena tadi tidak memiliki pola yang sama untuk graf yang lainnya. Dan untuk N/2 dan untuk N lebih dari sama dengan 4 dan N genap ternyata memiliki multiplisasi sikel yaitu N/2. Untuk N lebih dari sama dengan 5 dan N ganjil memiliki multiplisasi sikel N-1/2. Hal ini akan dibuktikan secara aljabar. Untuk kasus 1 seperti ini, jelas tidak ada pembuktian karena memang polanya berbeda dengan yang lain. Selanjutnya untuk kasus 2, untuk N lebih dari sama dengan 4 dan N genap didapatkan multiplisasi sikelnya yaitu N/2. Kenapa bisa N/2? Nah, sikel yang disjoin sisi dari graf Cn cross P2 itu adalah graf dengan C itu adalah himpunan sikel yang disjoin sisi tadi memiliki pola yaitu UI plus 1, VI plus 1, VI dan UI. Selanjutnya terlihat, nah dengan I itu adalah himpunan bilangan ganjil dengan interval 1 sampai N-1. Terlihat bahwa C itu adalah himpunan yang beranggotakan sikel yang disjoin sisi dalam graf Cn cross P2, di mana jumlah anggota dari himpunan C bisa dicari dengan menggunakan rumus barisan aritmatika. Nah, perhatikan C sama dengan UI plus 1, VI plus 1, VI dan UI. Karena I ada di antara 1 sampai N-1 dan I adalah anggota bilangan ganjil, maka dapat dijabarkan kalau dalam bentuk barisan aritmatika itu I sama dengan 1, 3, 5 dan batas atasnya, karena I kurang dari sama dengan N-1, maka batas atasnya yaitu N-1. Sehingga didapatkan suku pertama itu A sama dengan 1, bedanya B sama dengan 2, dan UM itu adalah batas atas ya, batas atas yaitu N-1. Sehingga didapatkan jumlah anggota C dengan perhitungan berikut ini. UM ya, kita biasa memakai rumus barisan aritmatika seperti biasa. UM adalah A plus M-1 kali B. UM sama dengan tadi A nya sama dengan 1 ya, ditambah M-1 kali 2.
Sedangkan UM sendiri itu adalah N-1, karena UM itu batas atasnya tadi kan N-1, I kan tidak boleh lebih dari sama dengan N-1, maka UM bisa diganti dengan N-1, N-1 sama dengan 2M-1, M sama dengan N per 2. Jadi multiplisasi kel pada himpunan C adalah C sama dengan N per 2, sehingga terbukti bahwa CM dari Cn cross P2 sama dengan N per 2 dengan N lebih dari sama dengan 4 dan N adalah anggota bilangan genap. Selanjutnya pembuktian untuk kasus 3 yaitu multiplisasi kel dari graf Cn cross P2 untuk N lebih dari sama dengan 5 dan N ganjil. Hampir sama untuk pembuktian sebelumnya, namun di sini perbedaannya tuh ada di sini karena I itu adalah anggota himpunan dari 1 sampai N-2, maka UM-nya nanti diubah jadi N-2. Kalau kita masukkan ke rumus barisan aritmatika maka seperti ini. UM sama dengan A plus M-1 kali B, UM sama dengan 1 plus M-1 kali 2. UM bisa diganti dengan N-2, maka didapat M sama dengan N-1 per 2. Sehingga multiplisitasi kel dari graf Cn cross P2 untuk N lebih dari sama dengan 5 dan N ganjil adalah N-1 per 2. Demikian penjelasan saya tentang rumus umum dari multiplisitasi kel dari graf hasil perkalian kartesian graf sikel kali graf lintasan P2. Kesimpulannya didapatkan teorema seperti ini. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.